Mengapa dalam Yosua pasal 2, yaitu dalam cerita pengintai dan Rahab, mengapa saat itu pengintai lebih memilih untuk menginap di rumah Rahab yang kalau bisa dibilang adalah seorang perempuan kurang baik? Bukankah itu najis bagi mereka? Silakan Bapak Pendeta untuk Terima kasih untuk pertanyaannya dari Ibu Elis. Sebelum saya jawab, tadi yang pertanyaan Roland saya tapi itu terdengar ya waktu saya jawab ya? Kita terdengar Pendeta. Iya. Oke, puji Tuhan. Jadi terima kasih untuk pertanyaan ini. Jadi ini betul-betul memang patut untuk ditanyakan ya. Ada 2 orang pengintai yang datang diutus oleh Yosua untuk mengintai Yeriko ya. Waktu zaman Musa waktu itu sudah sekian tahun sebelumnya, Musa juga pernah mengutus pengintai, lalu kemudian ada 12 orang yang pergi, tapi 10 membawa kabar yang menakutkan, hanya Joshua dan Kaleb yang membawa kabar baik, hanya 2 orang. Kali ini waktu Joshua mengutus pengintai, dia tidak lagi mengutus sampai 12, dia hanya mengutus 2 orang saja ya. Nah, pertama-tama yang harus kita ingat, ceritanya dalam Yosua 2 ini, bahwa kedua orang ini adalah pengintai. Jadi yang namanya pengintai, mereka tidak bisa datang lalu kemudian mengetok pintu ke rumah orang, lalu mengatakan, boleh kami menginap, kami kebetulan ada rencana mau mengintai di sini, dan sebagainya. Lalu kemudian mereka juga tidak datang ke rumah penginapan, karena di rumah penginapan ditanya-tanya siapa nama, dari mana, dan lain sebagainya, melalui protokol tertentu. Jadi mereka harus menginap di tempat-tempat yang biasanya orang asing datang tanpa ditanya-tanya dari mana. Mereka belum mengetahui keadaan Yeriko pada waktu itu, itulah sebabnya mereka datang untuk mengintai. Perhatikan bahwa kalau kita baca di dalam Yosua 2 ayat yang ke-15, coba kita baca Yosua 2 ayat yang ke-15, mengatakan kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Jadi memang ini rumahnya di tembok kota, bukan di dalam kota. Jadi pengintai-pengintai ini tidak langsung datang mengintai masuk ke kota. Mereka datang hanya di tembok kota. Di atas tembok kota itu ada juga tempat-tempat orang tinggal. Salah satunya adalah Rahab, perempuan yang disebut dengan perempuan sundal itu. Disitulah mereka. Lalu kemudian mereka tidur di situ pada malam hari itu. Coba kita lihat di dalam ayat yang pertama, bagian akhir Yosua 2 mengatakan, ya, pergilah mereka sampai mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Tidak dikatakan di sini lalu tidur dengan dia. Tidak, mereka tidur di sana. Bahkan tidurnya bagaimana? Bayangkan pada waktu mereka dicari-cari oleh orang-orang Yeriko, maka apa yang terjadi? Di mana mereka tidur? Ayat yang ke-6. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Mereka di situ hanya numpang lewat, yang penting ada tempat sembunyi karena mereka mempunyai tugas yang mulia, yaitu mau melihat keadaan kota tersebut. Itu yang terjadi pada saat itu. Dan ada kemungkinan besar bahwa kedua pengintai ini memberitahukan kepada perempuan itu bahwa mereka adalah pengintai. Itulah sebabnya mereka disembunyikan oleh perempuan itu. Dan pada waktu perempuan itu menyembunyikan mereka adalah dengan suatu tujuan yang ada kaitannya dengan apa yang sudah pernah didengar oleh perempuan itu tentang Tuhan orang Israel. Itulah sebabnya perempuan itu berkata, luar biasa kata-kata perempuan ini. Dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13, tapi kita baca beberapa saja. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu
bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Dan selanjutnya, sebab kami mendengar bahwa Tuhan itu mengeringkan laut Teberau. Jadi perempuan ini sudah mendengarkan semua tentang apa yang terjadi pada orang Israel, bagaimana Tuhan menuntun mereka. Jadi waktu mereka disembunyikan oleh perempuan itu adalah dengan tujuan untuk supaya maksud tujuan mereka tercapai demi apa yang Tuhan sudah rencanakan. Jadi apa yang terjadi di sana bukanlah seperti yang orang bayangkan apa yang akan terjadi di tempat-tempat perempuan sundal, bukan. Tetapi itulah tempat yang paling aman bagi mereka supaya mereka bisa sembunyi. Ayat ini kemudian mengatakan, cerita ini mengatakan perempuan ini Rahab dan ayahnya, ibunya, keluarga-keluarganya semua diselamatkan pada waktu Yeriko itu rontok oleh karena bangsa Israel mengelilingi akan kota itu. Dan cerita Rahab ternyata bukan selesai di sana. Karena ternyata menurut Matius pasal yang pertama, coba kita buka Matius pasal 1. Ya. Kita baca ayat yang kelima. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Ternyata Rahab mendapatkan seorang suami, orang Israel, namanya adalah Salmon. Saya tidak bisa juga menduga-duga bahwa salah satu dari pengintai itu, yaitu namanya Salmon. Saya tidak bisa menduga karena tidak disebutkan siapa namanya. Namun dikatakan di sini, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Daud, sampai kepada Yesus. Luar biasa cerita Rahab ini. Apa yang terjadi pada saat kedua pengintai itu ada di sana bukanlah seperti yang dibayangkan kalau orang datang ke rumah pelacuran atau ke tempat perempuan sundal. Terima kasih.